Bab 1176, Sumber Energi Spiritual. Zuzu tidak tahu cara mengatasi bencana kedua, tapi dia mendapat beberapa informasi. Artinya, pada zaman dahulu, manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum surga, yang mengakibatkan manusia tidak lagi menjadi ruh segala sesuatu, dan menyebabkan surga tidak lagi melindungi manusia. Namun, dia masih belum mengetahui apa yang dilakukan manusia di zaman dahulu. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan bencana kedua di bumi? Julian bertanya. Zuzu berkata, saya tidak tahu tentang ini, tapi selalu ada jalan. Akan selalu ada jalan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Semuanya sudah ditentukan. Ambil saja selangkah demi selangkah. Setelah mengatakan itu, Zuzu tidak berkata apa-apa lagi. Julian. Suara Mufan terdengar lagi. Julian bereaksi dan memandangnya. Mufan berkata, fakta bahwa kamu ada di sini berarti token untuk membuka Dragon Abyss ada di tanganmu. Sekarang buka Dragon Abyss. Aku akan memasuki Dragon Abyss, menemukan urat naga, dan memindahkannya ke tubuhku. Sabrina tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, pembuluh darah naga telah ada sejak zaman kuno. Bisakah Anda memindahkannya ke dalam tubuh Anda? Mufan tersenyum tipis dan berkata, aku hanya punya cara, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Julian tidak tahu banyak tentang pembuluh darah naga, dia juga tidak tahu bagaimana Mufan mentransplantasikannya ke dalam tubuhnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia hanya perlu memasuki Long Yuan dan berkonsentrasi berlatih sebentar. Julian mengeluarkan tokennya. Ikuti instruksi dari dekan dan aktifkan energi sejati Anda. Energi sebenarnya tenggelam ke dalam token, dan kemudian kekuatan yang sangat kuat meletus dari token tersebut. Kekuatan ini melesat ke kejauhan dan memasuki celah putih, dan bukaan putih juga membuka saluran pada saat ini. Mufan tidak berhenti, berbalik dan pergi. Melihat lorong itu telah dibuka, Julian menyimpan token itu dan berjalan menuju lorong di depan. Sabrina mengikutinya dan berkata, Mufan ini terlalu gila. Saya belum pernah mendengar seseorang yang dapat mentransplantasikan pembuluh darah naga ke dalam tubuhnya. Julian berkata, ayahnya adalah Kaisar Iblis, orang kuat setingkat Kaisar Agung. Dia pasti memiliki banyak hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung di tangannya. Dia lebih menakutkan daripada jenius manapun. Julian belum mengetahui level Kaisar Agung itu, tetapi yang dia tahu adalah bahwa rumah abadi di tangannya adalah milik Kaisar Agung. Sebagai putra Kaisar Agung dan garis keturunannya, Mufan pasti memiliki banyak harta di tangannya, dan dia pasti menguasai cara untuk menentang surga. Jika Mufan pergi ke bumi dan melawannya, ini akan menjadi musuh yang kuat. Sabrina tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti Julian, dan keduanya memasuki Long Yuan bersama. Begitu dia masuk, Julian merasakan kekuatan mentah datang ke arahnya. Kekuatan ini sangat kuat. Di bawah nutrisi kekuatan ini, semua sel di tubuhnya menjadi aktif. Energi yang sangat kuat. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Energi di sini begitu agung. Dia tahu bahwa energi ini diubah dari pembuluh darah naga. Jika Mufan benar-benar mentransplantasikan pembuluh darah naga ke dalam tubuhnya, bukankah akan ada aliran energi yang terus-menerus lahir, dan bukankah kekuatannya akan terus meningkat? Julian tidak berani memikirkannya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kedua orang itu bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di tengah pulau dan mendaki ke gunung tertinggi. Dari puncak gunung, 10 berkas cahaya melonjak ke langit. Sabrina menunjuk ke sinar di depan dan berkata, ini adalah gunung pembuluh darah naga. Jauh di bawah tanah adalah pembuluh darah naga, dan tempat ini selalu menjadi tempat pelatihan bagi para jenius. Ayahku berkata bahwa tempat ini dibuka setiap 50 tahun sekali, dan hanya 10 orang yang dapat berlatih dalam satu waktu. 10 orang dapat menyerap energi naga yang dikumpulkan oleh pembuluh darah naga dalam waktu sekitar setengah tahun. Julian juga melihat 10 berkas cahaya di puncak gunung. Dia meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian kami sampai di puncak gunung. Dia melihat 10 berkas cahaya di depannya. Di antara mereka, yang di tengah memiliki energi terkuat, sedangkan yang lain sedikit lebih lemah. Julian tidak ragu-ragu dan segera berjalan menuju area pusat. Tempat ini adalah batu. Batu tersebut tidak besar dan hanya dapat menampung satu orang yang duduk bersila. Terdapat beberapa lubang kecil pada batu tersebut, dan sebagian energi putih diubah menjadi lubang-lubang kecil tersebut. Tanpa ragu, dia berjalan mendekat dan duduk bersila di atas batu. Begitu dia duduk naik turun, energi masuk ke tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya, dan dia merasakan energi agung memasuki tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu, dan segera mengaktifkan teknik tubuh emas 9 putaran, mulai menyerap energi, dan mengubahnya menjadi energi aslinya. Wilayahnya telah mencapai tahap kelima menjadi orang suci. Saat dunia meningkat, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan dunia lagi. Julian memulai babak baru pelatihan. Energi sejatinya meningkat setiap saat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia teringat Kevin, Kailin, King Kotake dan lainnya di Immortal Mansion. Dia segera membuka Immortal Mansion dan melepaskan mereka bertiga. Setelah pengenalan singkat tentang Long Yuan, mereka bertiga diminta mencari batu untuk duduk dan berlatih. Saat Julian sedang berlatih, Mufan sudah menyelinap jauh di bawah tanah. Jauh di bawah tanah,
ada sebuah gua, dan dia sampai pada sumber urat naga. Kolam energi muncul di depannya, dan kolam energi terus-menerus memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Semua sinar cahaya ini adalah energi naga murni. Mufan melihat sumber pembuluh darah naga dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia tidak terburu-buru, karena Julian datang ke sini, dan jika dia mentransplantasikan pembuluh darah naga ke dalam tubuhnya sekarang, waktu Julian akan sia-sia. Julian ditakdirkan untuknya. Pertama, tubuh Julian dibentuk kembali oleh jiwa kelahiran ayahnya, Demon Lotus. Kedua, Julian menyelamatkannya dan membangkitkannya. Dia juga tidak ingin Julian kembali dengan tangan kosong. Anak muda, kamu pasti terlalu berani. Kamu ingin mentransplantasikan pembuluh darah naga ke dalam tubuhmu. Tepat ketika Mufan sedang menatap sumber pembuluh darah naga, sebuah suara samar terdengar. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan seorang lelaki tua muncul di depan Mufan. Dia memandang Mufan dan berkata, tahukah kamu apa arti urat naga di sini? Tempat ini adalah urat naga, sumber energi spiritual dunia primitif. Jika kamu mengambilnya, energi spiritual dunia primitif akan segera kering, dan dunia ini akan menjadi gurun. Mufan meliriknya dan berkata dengan tenang, apa hubungannya ini denganku? Aku hanya ingin urat naganya. Pak Tua, jangan hentikan aku, jika tidak, hidupmu akan berakhir. Mufan tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah lelaki kuat dari klan naga yang bersembunyi di sini. Namun, dia tidak takut sama sekali. Meski kekuatannya rendah, dia adalah putra Kaisar Iblis dan memiliki banyak trik. Tidak sulit membunuh orang tua ini. Anak muda, pikirkan lagi. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah tua lelaki tua itu. Dia sepertinya tahu asal-usul Mufan dan ada di sini untuk membujuknya dengan baik. Mufan berkata dengan tenang, saya melakukan sesuatu dengan cara yang terukur. Bahkan jika saya menghilangkan urat naga dan dunia primitif layu, tetapi sebelum hari ketika dunia primitif layu sepenuhnya, segel bumi akan terbuka, dan dunia primitif dapat menyatu dengan bumi. Ki leluhur bumi menceritakan kembali bahwa urat naga ini tidak berarti apa-apa bagi bumi. Orang tua itu menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Mufan. Karena kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh lelaki tua itu berkelebat dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di dunia luar, di puncak gunung. Dia melihat orang-orang yang duduk bersila di bawah sinar matahari, dan tidak mengganggunya. Dia hanya melihat dari jarak dekat. Julian dan yang lainnya, sebaliknya, tidak merasa ada orang yang memperhatikan mereka. Bab 1177, Tulang Naga. Energi naga Long Yuan sangat kuat, tetapi Julian kini telah mencapai tahap kelima untuk menjadi orang suci. Sekarang dia ingin menerobos lagi, energi yang dibutuhkan terlalu agung. Bahkan jika dia memiliki seni tubuh emas 9 putaran dan dapat menyerap dan memurnikan energi dengan sangat cepat, dengan kecepatannya saat ini, akan membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk menembus tahap ke-6 menjadi orang suci. Apalagi saat ini ada energi yang cukup. Selain itu, dia juga harus menekan wilayahnya dan memastikan bahwa dia mencapai yang tertinggi di setiap wilayah. Dihitung dengan cara ini, akan sulit untuk mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci. Dia melupakan segalanya dan berlatih dengan serius. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan latihan terakhir, Alam Julian juga telah mencapai puncak tahap kelima menjadi orang suci. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap ke-6 menjadi orang suci. Menekan secara paksa tahap akhir kelima menjadi orang suci hingga pertengahan tahap kelima. Saat ini, energi naga yang bertransformasi di bawah batu sangatlah langka. Julian membuka matanya sedikit, menghembuskan napas perlahan, berdiri dari batu, meregangkan ototnya, dan bergumam, dengan peningkatan alam, terlalu sulit untuk meningkat lagi. Jika Anda tidak memasuki Long Yuan, jika Anda berlatih selangkah demi selangkah, bahkan jika Anda memberi saya waktu 10 tahun, saya mungkin tidak dapat memasuki tahap ke-6 untuk menjadi orang suci. Saat ini, semua orang berhenti berlatih. Sebab, energi naga sudah hampir terserap. Perlu waktu 50 tahun untuk datang ke sini lagi. Sabrina memandang Julian dengan wajah cerah, dan berkata dengan bangga, saya telah memasuki tahap ke-9 untuk menjadi orang suci, bagaimana dengan Anda? Julian berkata, saya baru berada di pertengahan tahap kelima. Bukan, Sabrina tampak bingung dan berkata, menurut kondisimu saat ini, latihan setengah tahun sudah cukup untuk membuat terobosan. Kenapa kamu hanya berada di pertengahan tahap kelima? Julian menjelaskan sambil tersenyum, karena saya terus-menerus menekan wilayah saya dan menekan esensi sejati saya, menjadikannya lebih murni dan kuat. Baiklah. Sabrina tidak banyak bicara. Kali ini, Kevin dan Kailin juga memperoleh keuntungan besar, dan kekuatan mereka meningkat. Tepat ketika beberapa orang hendak pergi, seorang lelaki tua berjalan tidak jauh dari situ. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, tampak agak tua, wajahnya keriput, rambutnya agak panjang, hampir putih, hanya sedikit rambut hitam, dan janggutnya panjang. Saat dia muncul, Julian dan yang lainnya tampak waspada. Orang tua itu datang dan memandang Julian dan yang lainnya sambil tersenyum. Sabrina menatapnya dengan sedikit kebingungan di wajahnya dan bertanya, kamu, siapa kamu?
Orang tua itu mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, Bram busuk tua. Ah! Ketika Sabrina mendengar nama ini, dia langsung berseru, Senior, apakah kamu penjaga Long Yuan, senior dari klan naga, Bram? Sabrina pernah mendengar tentang Bram. Ini adalah pria kuat yang ada di zaman kuno dan telah menjaga Long Yuan. Bahkan jika ayahnya melihatnya, dia harus memanggilnya, senior, dengan hormat. Dari pemahaman Sabrina, kekuatan Bram sangat menakutkan, dan wilayahnya sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajah Bram, dia berkata, penjaga macam apa? Saya baru saja mundur di Long Yuan, tapi sekarang saya tidak bisa menjaga pembuluh darah naga Long Yuan. Saya benar-benar pantas mendapatkan kata penjaga. Julian memandang Bram dan bertanya, senior, apa maksudmu? Bram berkata, ada orang luar di sini yang ingin menghilangkan urat naga di sini, tapi saya tidak bisa menghentikan mereka. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dia adalah putra Kaisar Iblis. Ketika Kaisar Iblis meninggal, dia disegel di dunia primitif. Orang tua itu selalu mengetahui keberadaannya, tetapi dia tidak menyangka hal itu terjadi begitu dia dibangkitkan, dia akan datang dan memindahkannya dari pembuluh darah naga. Tentu saja Julian tahu bahwa Bram sedang membicarakan Mufan. Dia bertanya, setelah urat naganya dihilangkan, apakah akan berdampak pada tempat ini? Bram menjelaskan, pembuluh darah naga di sini adalah inti dari dunia primitif. Ribuan pembuluh darah spiritual di dunia primitif semuanya didasarkan pada pembuluh darah naga ini. Begitu pembuluh darah naga menghilang, pembuluh darah spiritual lainnya perlahan-lahan akan layu. Aura dunia primitif lambat laun akan hilang dan akhirnya menjadi dunia mati. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan berkata, apakah ini serius? Bram mengangguk dan berkata, tetapi ini tidak lagi penting, karena energi leluhur bumi telah bangkit kembali dan segelnya akan segera dibuka. Energi spiritual dunia asli belum layu, jadi segelnya harus dibuka. Julian mendengarkan dengan seksama. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Bram ketika dia muncul. Namun, dia merasa bahwa Bram melakukan lebih dari sekedar memberitahu mereka hal ini ketika dia muncul. Bram melanjutkan, sebenarnya, hal yang paling langka tentang Long Yuan bukanlah urat naganya. Julian, Sabrina dan yang lainnya semua memandang Bram. Bram melanjutkan, hal paling mulia tentang Long Yuan adalah sebuah prasasti. Sebuah prasasti. Julian sedikit mengernyit dan bertanya, prasasti apa? Bram menjelaskan, prasasti yang ditinggalkan oleh naga leluhur klan kita. Julian dan yang lainnya bingung. Bram berkata, klan saya adalah ras kuno. Itu adalah keberadaan yang terkenal di zaman kuno. Dan nenek moyang kita adalah orang yang paling kuat di zaman kuno. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Nenek moyang kita sedang sekarat. Saat itu, ada sepotong tulang yang tertinggal, dan ada sebuah prasasti di tulang tersebut. Prasasti ini adalah hasil pengetahuan seumur hidup nenek moyang kita. Mendapatkan tulang ini setara dengan mendapatkan warisan naga leluhur. Dan tulang ini berada di bawah pembuluh darah naga dan telah diberi nutrisi. Julian mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, mengapa Anda memberitahu kami hal ini? Bram berkata, orang tua itu menjaga di sini bukan untuk menjaga pembuluh darah naga, tetapi untuk menjaga tulang naga. Saya dapat merasakan keistimewaan tubuh Anda. Ada aura pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di tubuh Anda. Sekarang Anda akan kehilangan urat naganya. Tidak mungkin. Tanpa nutrisi energi naga, tulang naga akan hilang dengan cepat, dan aku perlu mencari tempat baru untuk tulang naga itu. Dia memandang Julian. Tubuhmu sangat cocok. Aku berencana untuk mentransplantasikan tulang naga ke tubuhmu. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dia tidak mengira itu adalah ciptaannya sendiri. Dia khawatir tentang dampak tulang naga terhadap dirinya jika ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Bram sepertinya menyadari kekhawatiran Julian dan menjelaskan, jangan khawatir, ini tidak akan berdampak apapun padamu, dan ini juga akan memberimu kekuatan besar. Jika tidak ada yang lain, mari kita bicara tentang warisan nenek moyang kita. Inilah yang diimpikan oleh semua pria kuat. Julian bertanya, senior, dalam hal ini, mengapa Anda tidak mendapatkan warisan dari leluhur Anda? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bram memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, bahkan jika saya berlatih selama bertahun-tahun lagi, saya masih tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari leluhur saya. Kalau begitu, Julian sedikit bingung. Apakah dia benar-benar orang yang beruntung? Hanya dengan datang ke Long Yuan seperti ini, bisakah kita mendapatkan berkah yang besar? Bram tersenyum dan berkata, karena kamu berasal dari bumi, tubuh iblis dapat menahan tulang naga, karena kamu memiliki darah naga di tubuhmu, yang dapat memberi makan tulang naga. Semua faktor ini dijumlahkan, ditambah pembuluh darah naga akan ditransplantasikan, jadi orang tua itu hanya menuruti takdir. Bab 1178, Transplantasi Tulang Naga. Julian tertegun beberapa saat setelah mendengar ini.
Orang-orang kuat dari era leluhur naga kuno, yang dapat disebut sebagai nenek moyang klan naga, pasti merupakan eksistensi yang menantang surga, dan negara terkuat yang diketahui Julian adalah Kaisar Agung. Leluhur naga ini juga harus berada pada level seorang kaisar. Julian memandang Bram dan berkata dengan sedikit malu, jadi, saya mendapat keuntungan besar. Pantas saja Zuzu berkata dia akan rugi banyak jika pergi. Ternyata benda-benda tersebut bernilai warisan seorang Kaisar Agung, mengacu pada tulang naga tertinggi. Sabrina memandang Bram dan bertanya, senior, kamu harusnya sangat kuat. Saya telah melihat Mufan. Meskipun kelahirannya buruk, dia tidak terlalu kuat. Kamu sepenuhnya mampu menghentikannya dari merebut pembuluh darah naga. Bram memasang ekspresi serius di wajahnya. Tidak sesederhana itu. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang kekuatan magis kuno. Semua orang memandang Bram. Bram menemukan sebuah batu, duduk, dan berkata dengan lembut, Mufan tidak sesederhana yang kamu kira. Meskipun alamnya tidak tinggi dan dia bahkan belum memasuki alam Dharma, ayahnya adalah seorang kaisar iblis di zaman kuno. Saat itu, ayahnya mengetahui bahwa dia akan mati dan nasibnya, jadi sebelum dia meninggal, dia menyegel Mufan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan magis yang menakutkan untuk membantu Mufan mengubah nasibnya melawan surga, membuat Mufan melompat keluar dari surga dan tidak lagi berada di 5 elemen. Bram menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat itu, saya masih sangat lemah. Para senior klan saya memperingatkan saya untuk tidak menyinggung Mufan di dunia primitif bentuk Long Yuan, dan di belakangnya adalah seluruh klan iblis. Petik 2. Siapa yang mampu menyinggung hal ini? Beberapa orang mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak mengerti apa artinya keluar dari jalan surga dan tidak menuju 5 unsur. Bram tidak banyak bicara. Boom! Pada saat ini, seluruh Long Yuan bergetar. Saat Long Yuan gemetar, retakan muncul di pulau itu. Bram berdiri dan berkata, Mufan sedang mengambil tindakan. Dia tidak menghentikannya. Karena dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Dia mengizinkan Mufan menghilangkan urat naganya. Long Yuan menggigil dan bertahan sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, retakan muncul di tanah, dan seseorang terbang keluar dari celah tersebut. Dia tidak lain adalah Mufan. Mufan muncul, melirik ke arah Julian, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan tersenyum tipis, dan berkata, Julian, aku akan pergi ke bumi dulu. Aku akan menunggumu di bumi. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Dengan mengatakan itu, tubuhnya terbang menuju langit. Segera, tubuh itu tenggelam ke dalam celah segel yang muncul di langit dan menghilang dari pandangan Julian dan yang lainnya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat tulang naga. Setelah Mufan pergi, Bram berjalan menuju celah bawah tanah. Julian memanggil rumah abadi, memandang Kevin, Kailin, dan Sabrina, dan berkata, kalian kembali ke rumah abadi dulu, dan aku akan pergi melihatnya. Ketiganya mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga memasuki Immortal Mansion. Julian juga mengikuti Bram dan pergi jauh ke bawah tanah. Ketika Bram mengetahui bahwa Julian memiliki harta karun di tangannya, dia tidak terlalu terkejut. Dia memimpin jalan, berjalan jauh di bawah tanah, dan segera tiba di tempat di mana urat naga berada. Sekarang setelah urat naganya dihilangkan, jurang maut muncul di sini. Begitu Bram muncul di sini, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi magis muncul di telapak tangannya. Beberapa detik kemudian, cahaya keemasan muncul dari bawah tanah. Julian melihatnya dengan jelas. Cahaya keemasan yang mekar adalah sepotong tulang. Tulangnya tidak besar dan tampak keemasan. Di tulangnya, terlihat beberapa kata misterius mengalir. Kata-kata ini terus berubah, seperti bintang di langit yang selalu berubah. Julian memiliki keraguan di wajahnya dan bertanya, apakah ini tulang naga? Ya. Bram mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah tulang naga. Tulang ini ditinggalkan oleh naga leluhur. Tulisan di tulang tersebut mencatat pengetahuan rahasia seumur hidup naga leluhur kita. Ini adalah harta yang diimpikan oleh semua orang kuat. Tulang ini adalah tulang naga leluhur. Bahkan orang yang sangat kuat pun tidak dapat menghancurkan tulang ini. Tulang ini sangat ajaib. Dibutuhkan energi spiritual yang agung untuk memeliharanya. Jika kehilangan energi spiritualnya, ia akan segera mati. Begitu tulangnya mati, tulisan di tulang itu akan hilang. Sekarang aku akan mentransplantasikan tulang naga ke dalam tubuhmu. Dengan energi iblis di tubuhmu, tulang naga itu seharusnya bisa berkembang biak untuk waktu yang lama. Setelah tulang naga sepenuhnya terintegrasi denganmu, tidak perlu lagi membiarkannya. Dia memandang Julian dan bertanya, apakah kamu siap? Julian mengangguk. Bram berkata, oke, kamu berbaring. Julian berbaring. Bram melambaikan tangannya dengan santai, dan pisau kecil muncul di telapak tangannya. Dia berjalan menuju Julian dan membuka tubuhnya. Tubuh fisik Julian sangat kuat. Bahkan orang kuat di tingkat kesucian ke-8 tidak dapat menyakitinya sama sekali. Sekarang kulitnya mudah lepas. Dia bisa merasakan bahwa Brahmi dengan paksa mengambil sepotong tulang di dadanya. Lalu dia melambai dengan santai. Lunas mengambang terbang tidak jauh dari sana. Dia memindahkannya ke tubuh Julian. Tulang tersebut masuk ke dalam tubuh dan bergabung dengan tulang-tulangnya yang lain. Julian tidak merasa tidak nyaman. Pikirannya bergerak,
energi iblis beredar di tubuhnya, luka di dadanya pulih, dan sebagian daging dan darah tumbuh di sekitar lunas tubuhnya. Bram memandang Julian yang berdiri dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman? Julian menggerakkan otot dan tulangnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tidak nyaman. Tidak mengherankan jika tubuh itu dibentuk kembali oleh Kaisar Yuan Shen. Sungguh ajaib, itu sangat cocok dengan tulang naga. Bram berkata dengan senyuman di wajahnya, Julian, tulang naga telah memasuki tubuhmu. Anda dapat mengaktifkannya. Cobalah dan lihat apakah Anda dapat mengaktifkan kekuatan tulang naga. Julian mengangguk. Lalu dia mengaktifkan ki-nya. Energi sejati menyebar ke seluruh tubuh, muncul di dada dan lunas. Di bawah rangsangan Zenki, lunas di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar, dan kemudian kekuatan yang kuat datang dari lunas tersebut. Kekuatan ini secara langsung meningkatkan Zenki-nya dalam jumlah besar. Dan pada saat ini, tulisan di tulang naga di dalam tubuh juga menjadi hidup, seolah-olah hidup. Julian dapat merasakan prasasti ajaib ini. Sekarang, pikirannya bergerak. Prasasti ajaib ini berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di hadapannya. Dia melihat prasasti yang terus berubah di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sungguh menakjubkan. Tulang ini baru saja ditransplantasikan ke dalam tubuh saya, tapi saya merasa itu adalah tulang saya sendiri. Tulang ini juga dapat mengaktifkan prasasti dan mengubahnya menjadi prasasti. Ada ekspresi kepuasan di wajah Bram, dia tidak perlu hamil sekarang, tulang ini bisa menyatu sempurna dengan Julian. Julian benar-benar dilahirkan untuk menjadi penguasa tulang naga ini. Tidak hanya bisa pas dengan lunasnya, tapi juga bisa mengaktifkan prasasti. Kembalilah ke tempat asalmu. Bram tidak tinggal lama, meletakkan tangannya di belakang punggung, pergi, dan segera menghilang dari pandangan Julian. Bab 1179, kembali ke bumi. Bram pergi. Dia mentransplantasikan tulang naga ke tubuh Julian dan pergi. Julian tidak tinggal lama, meninggalkan kedalaman bawah tanah, dan muncul di pulau di luar. Dia melepaskan Kevin, Kailin, King Kotake, Sabrina dan lainnya dari Immortal Mansion. Bos, bagaimana kabarmu? Kevin bertanya begitu dia muncul. Sabrina juga melihat ke arah Julian. Dia juga sangat tertarik dengan apa yang disebut tulang naga. Julian mengangguk dan berkata, baiklah, sudah selesai. Tulang naga telah ditransplantasikan ke tubuh saya sekarang. Kailin bertanya, apa yang direncanakan saudara Fisher selanjutnya? Julian berpikir sejenak. Menurut ide awalnya, dia ingin berlatih dengan damai di dunia primitif, dan kemudian kembali ketika dia sudah cukup kuat. Tapi sekarang dunia primitif berada dalam kekacauan, dan ini bukan lagi tempat di mana kita bisa berlatih dengan tenang. Dunia primitif saat ini lebih berbahaya daripada bumi. Saya berencana untuk kembali ke bumi. Julian berkata, sekarang, bencana kedua di bumi telah terjadi. Para ork akan bangkit, yang akan membawa kerugian besar bagi umat manusia. Saya berencana untuk kembali ke bumi untuk melihatnya. Bagaimana dengan Fendi? Kevin sedikit mengernyit. Julian berkata, saya akan kembali ke bumi, tetapi saya tidak akan muncul. Saya berencana untuk bersembunyi dan berlatih di bumi. Ini lebih aman daripada di dunia primitif. Sekarang orang yang ingin membunuh saya di dunia primitif adalah setan, tapi di bumi, itu hanya Fendi. Julian membuat keputusan yang berat. Kembali ke bumi lebih aman daripada berada di dunia primitif. Dia memandang Sabrina dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke bumi bersamaku? Pergilah, kenapa aku tidak pergi? Sabrina berkata, mengapa aku harus tinggal di dunia primitif? Tempat ini akan berada dalam kekacauan, dan aku tidak dapat membantu banyak jika aku tetap tinggal. Dan bumi untuk berjuang demi penciptaan. Oke, ayo pergi. Julian berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Immortal Mansion kali ini. Kevin, Kailin, dan saudara Kotake, setelah kamu kembali ke bumi, pergilah ke kerajaan naga dan beritahu Sarah bahwa semuanya baik-baik saja denganku. Terlebih lagi, selama kerajaan naga tidak diawasi, aku akan mencari kesempatan untuk kembali ke bumi. Oke. Kevin, Kailin, dan King Kotake mengangguk pada saat bersamaan. Setelah berdiskusi singkat, beberapa dari mereka tidak berhenti, tubuh mereka terbang tinggi ke langit, memasuki celah segel, dan menghilang ke dunia primitif. Setelah kembali ke bumi, Julian muncul di Gunung Tandus. Kevin dan yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi. Karena setelah masuk ke dalam segel, mereka muncul secara acak di suatu tempat di bumi, bukan di tempat yang sama. Julian mengeluarkan ponselnya dan bank daya cadangan. Setelah mengisi daya beberapa saat, dia menyalakan ponselnya dan membuka peta. Setelah melihat peta, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah negara di barat. Dia tidak tinggal lama dan segera bergegas menuju Daxia, yang sekarang menjadi inti bumi. Karena Gunung Buzu ada di Daxia. Kota Buzu telah menjadi tempat berkumpulnya para jenius dari 3.000 tanah tertutup, jadi kini Daxia telah menjadi tempat inti dunia ini. Segera, Julian kembali ke Daxia. Karena identitasnya terlalu istimewa, dia tidak bisa dilihat orang dengan wajah aslinya. Dia mengenakan topeng berwarna putih keperakan, yang menutupi sebagian besar wajahnya. Sudah hampir 1 atau 2 tahun sejak dia meninggalkan bumi, dan dia belum tahu apa yang terjadi di bumi sekarang.
Dia pergi ke sungai Daxia. Sungainya masih sungai yang sama, gedung-gedungnya, jalanannya, semuanya sudah berubah. Hanya saja di jalanan yang ramai, lebih banyak orang yang berpenampilan retro. Dia pergi ke rumah Hansel dulu. Berdiri di kejauhan, mengamati keluarga Hansel. Dia diam-diam mengamati keluarga Hansel dan menemukan bahwa keluarga Hansel dalam kondisi baik, tetapi Sarah tidak ada di sungai. Dia juga menduga bahwa Sarah seharusnya berada di kerajaan naga sekarang. Pada saat yang sama, saya juga masuk ke forum pejuang untuk memeriksa apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, bumi relatif damai. Tidak ada hal besar yang terjadi. Namun, semakin banyak biksu yang muncul di bumi. Dari apa yang dipelajari Julian, orang terkuat di dunia kini telah mencapai negeri dongeng, dan ada lebih dari satu. Fendi, tetua dari Sekte Swantian, adalah orang kuat yang telah memasuki negeri dongeng. Selain itu, Julian juga mengetahui bahwa bencana kedua di bumi telah terjadi. Bencana bumi yang kedua disebut bencana binatang. Munculnya alien merupakan bencana bagi umat manusia. Hanya dalam beberapa bulan, banyak makhluk asing yang kuat lahir di bumi. Tahukah kamu tentang Raja Harimau? Dia awalnya adalah seekor harimau, tetapi dia menemukan prasasti surga dan dibaptis dengan cahaya surga. Dalam semalam, dia berubah dari harimau biasa menjadi monster yang sebanding dengan alam hukum. Ada juga Ratu Rubah Gunung Siliang. Konon dia dulunya adalah seekor rubah kecil, sangat biasa, tapi sekarang dia telah menjadi rubah iblis berekor 9, dan kekuatannya sebanding dengan alam sihir. Di forum, semua orang mendiskusikan monster yang muncul baru-baru ini. Namun, setelah monster ini muncul, mereka tidak menyebabkan pembunuhan besar-besaran di bumi. Namun, Julian tahu bahwa ini terjadi sebelum badai datang. Bencana bumi yang kedua ini tentu tidak sesederhana itu. Hal ini akan melahirkan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ras alien ini akan menyebabkan kerusakan parah pada bumi. Segera, Julian muncul di kerajaan naga. Tapi, dia tidak muncul. Dia bersembunyi di kegelapan dan menemukan bahwa Sarah aman dan sehat, tetapi kota naga sekarang berada di bawah pengawasan dan dia tidak bisa muncul. Begitu dia muncul, dia akan ditemukan, yang akan menyebabkan bencana. Saya tidak dapat menggunakan langkah penentang surga sekarang, saya juga tidak dapat menggunakan teratai iblis. Setelah saya menggunakannya, identitas saya akan terungkap, dan kemudian saya akan diburu oleh para tetua Sekte Swantian. Apa yang dapat saya gunakan sekarang adalah tulang naga yang baru didapat di tubuhku. Julian menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tanpa tinggal lebih lama lagi, dia kembali ke Daxia dan bergegas menuju Gunung Busu. Setelah sekian lama, semakin banyak kawasan tak dikenal yang muncul di Gunung Busu. Namun, di kawasan tengah Gunung Busu, patung yang pertama kali muncul masih ada lebih kuat dan lebih kuat. Begitu Julian mendekati Gunung Busu, dia merasakan aura patung itu. Kini, ia semakin penasaran dengan patung ini. Keberadaannya seperti apa dan mengapa diukir di Gunung Busu. Julian pergi ke puncak tempat patung Gunung Busu berada. Di puncak gunung, di sekitar patung. Banyak orang berkumpul di sini, orang-orang ini duduk bersila di tanah dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena terdapat patung-patung misterius di sini, aura cuaca di sini menjadi sangat melimpah. Julian merasakan bahwa orang-orang yang berkultivasi di sini tidak terlalu kuat. Itu hanya berada di sekitar alam transenden, dan bahkan belum memasuki alam kesucian. Julian muncul di dekat patung dan memandangi patung di depannya. Patung itu diukir dari seorang pria yang tampak sangat agung. Meskipun itu hanya sebuah patung, Anda masih bisa melihat penghinaan terhadap dunia di mata dan ekspresinya. Siapa dia? Apakah dia salah satu dari 10 kaisar manusia di bumi? Julian bergumam pelan. Pernahkah Anda mendengar bahwa prasasti jalan surga mendarat di pulau tertentu? Para jenius dari 3000 dunia semuanya bergegas ke sana, ingin melihat apa yang disebut prasasti jalan surga. Yah, konon banyak monster yang pergi ke sana, berharap diterangi oleh cahaya surga dan bangkit sepenuhnya. Saat ini, ada bisikan diskusi dari seluruh penjuru. Bab 1180, muncul untuk Mufan. Julian mendekati patung itu, mendengar percakapan para biksu di sekitarnya, dan mendapat berita. Artinya, prasasti surga muncul di suatu tempat, dan sekarang binatang buas di seluruh dunia telah bergegas ke sana. Mereka ingin diterangi oleh cahaya surga dan bangkit sepenuhnya. Terlebih lagi, bahkan beberapa manusia kuat pun bergegas pergi. Meski konon prasasti surgawi ini tidak ada manfaatnya bagi manusia, namun para manusia jenius ini semua ingin melihat keseruannya. Setelah Julian mendengar berita itu, dia juga berpikir keras. Awalnya, dia ingin melihatnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Dia meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju kota Busu di dekatnya. Kota ini bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Para jenius dan biksu dari 3000 dunia berkumpul di kota. Julian berjalan menuju rumah tempat tinggal Momo menurut ingatannya, dan segera muncul di rumah tempat tinggal Momo. Di luar mansion, ada banyak prajurit yang menjaga mereka. Mereka semua adalah anggota klan iblis dan sangat kuat. Julian ingin mencari Momo, tapi dia takut ada juga mata-mata dari Sekte Swantian di sini. Dia tidak pergi ke sana dengan gegabah. Sebaliknya, dia menunggu di luar rumah.
Penantian ini berlangsung selama 2 hari. 2 hari kemudian, Momo keluar dari mansion. Dia sedang duduk di gerobak. Ini adalah gerobak yang ditarik oleh seekor kadal besar, kadal tersebut memiliki sayap di punggungnya. Setelah berjalan keluar dari gerbang, kadal tersebut menarik gerobak tersebut dan terbang tinggi ke angkasa dan terbang menjauh. Tubuh Julian terbang ke udara, dia melompat, terbang keluar, menyusul kereta binatang yang ditarik oleh kadal, dan mendarat dengan mulus di atas kereta binatang itu. Begitu dia mendarat, Momo di atas mobil monster itu melancarkan serangan. Siapa? Ketika Momo mengangkat tangannya, kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyapu dan mengenai organ vital Julian. Momo dulunya sangat kuat, yang merupakan celah yang tidak bisa dilewati oleh Julian. Namun, selama periode waktu ini, dia menghadapi banyak pertemuan aneh. Kekuatannya saat ini tidak seperti dulu, dan dia telah jauh melampaui Momo istilah ranah. Momo mencoba yang terbaik, tapi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Dia menghindari gerakan ini dengan sekejap dan muncul di ujung lain dari kereta binatang itu, berkata pada waktunya, "Ini aku, Julian." Julian. Terlihat ekspresi kaget di wajah cantik Momo. Julian perlahan-lahan menghapus area tersebut. Itu benar-benar kamu. Setelah melihat penampilan Julian, Momo menghela nafas lega dan berkata, "Kupikir siapa yang begitu berani dan berani menaiki kereta binatangku, tapi ternyata itu kamu. Dalam 2 tahun terakhir, kemana kamu pergi?" Julian memakai topengnya lagi dan berkata, "Ceritanya panjang. Momo ngomong, apakah kamu akan melakukan perjalanan jauh?" Momo mengangguk dan berkata, "Kakak laki-laki mengatakan bahwa di pulau tertentu, ada prasasti jalan surga, dan dia memintaku untuk pergi ke sana dan mencoba keberuntunganku." Mendengar ini, Julian tampak bingung. Momo sepertinya tahu apa yang dipikirkan Julian, dan tersenyum dan berkata, "Meskipun saya dalam wujud manusia, saya bukan manusia. Jika saya cukup beruntung menemukan prasasti surga dan diterangi oleh cahaya surga, maka itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa." Mendengar ini, Julian akhirnya mengerti. Momo bertanya, "Momo ngomong, kenapa kamu datang kepadaku kali ini?" Julian duduk di kereta binatang dan menghela nafas, "Saya benar-benar tidak punya tempat tujuan, dan saya tidak tahu siapa yang harus dicari, jadi saya pergi mencari Anda. Saat itu, ketika kamu ditangkap oleh Sekte Swantian, aku awalnya ingin menyelamatkanmu, tetapi orang-orang kuat dari klan kita belum mendarat di bumi. Dengan kekuatan klan kita di bumi, mereka bukanlah lawan dari para tetua Sekte Swantian, jadi..." Julian sedikit menyerah. Hal-hal ini sudah berlalu, dan dia tidak menyalahkan Momo karena tidak datang menyelamatkannya. "Momo ngomong, apa kamu kenal Ziku?" Julian memikirkan Kaisar Agung Klan Iblis, Ziku, dan putranya Mufan, tetapi dia tidak mengetahui detailnya, dan Momo adalah klan iblis dan inti dari klan iblis, jadi dia harus mengerti. Mendengar ini, Momo menatap Julian dengan aneh dan bertanya, "Mengapa kamu bertanya tentang Ziku?" Julian berkata, "Anda memberi saya tanda tertinggi klan iblis. Anda harus tahu asal-usul tubuh saya. Tubuh saya dibentuk kembali oleh teratai setan, jiwa kelahiran Kaisar Ziku. Dan kali ini saya pergi ke alam primitif. Di dunia primitif, aku menggunakan energi iblis di tubuhnya untuk membangkitkan putra Ziku." "Mufan." Momo berseru dan bertanya, "Apakah kamu membangkitkan Mufan?" "Ya." Julian mengangguk. Momo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Masalah ini serius." "Julian, siapa yang kamu bangkitkan?" "Putra Kaisar Iblis, ada apa?" "Kamu tidak mengerti." Momo tampak serius dan berkata, "Saya mendengar ayah saya berkata bahwa Ziku menghitung takdirnya sendiri saat itu. Dia tahu bahwa dia akan jatuh, jadi sebelum dia jatuh, dia menggunakan kekuatan supernatural tertingginya untuk membantu Mufan menentang langit. Ubah takdirnya. Mufan telah melompat keluar dari surga dan tidak lagi berada dalam 5 elemen. Potensinya sangat menakutkan sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya." Julian berkata, "Saya hanya tidak mengerti, jadi saya bertanya kepada Anda sekarang. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Mufan." Momo menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu lebih banyak. Dia hanya mendengar tentang keberadaan Mufan. Jika Mufan membuka segel dan bangkit kembali, klan iblis akan menghormatinya di masa depan. Ini adalah kata-kata persis ayahnya. "Saya benar-benar tidak menyangka Mufan benar-benar dibangkitkan oleh Anda. Namun, jika dipikir-pikir, saya dapat memahami bahwa tubuh Anda dibentuk kembali oleh jiwa kelahiran ayahnya. Anda dan dia telah dikaitkan dengan sebab dan akibat." Momo menarik napas dalam-dalam. Segera, dia melihat ke arah Julian dan berkata, "Kamu harus berhati-hati. Klan Diming selalu kejam. Jika Mufan dibangkitkan, dia pasti akan datang ke bumi dan pasti akan menyebabkan badai berdarah di bumi. Tidak, aku harus memberitahu ayahku tentang hal ini." Saat dia berbicara, dia duduk bersila. Jejak nafas muncul di tubuhnya. Nafas hitam ini naik ke udara dan kemudian menghilang. Momo menggunakan keterampilan rahasia untuk berkomunikasi dengan ayahnya di dunia iblis. Adegan ini berlangsung sekitar setengah jam. Dia baru saja berhenti. Julian bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Momo tampak serius dan berkata, "Kebangkitan Mufan bukan lagi rahasia.
Semua orang di klan iblis mengetahuinya, dan saya juga mengetahui sebuah berita. Hah, Julian mengerutkan kening dan bertanya, berita apa? Momo berkata, perlu kalian ketahui bahwa musibah kedua di bumi ini disebut dengan musibah binatang. Saat musibah ini terjadi, akan muncul tulisan hukum surga. Sekarang hukum surga sudah bias terhadap non-manusia. Selama Anda bukan manusia, kecepatan kultivasi Anda akan menjadi lebih cepat. Dan ras alien yang diterangi oleh cahaya surga akan langsung bangkit. Lebih penting lagi, prasasti surgawi ini muncul khusus untuk suku tertentu dan makhluk tertentu. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah makhluk ini adalah Mufan? Ya, itu Mufan. Momo berkata, nasibnya telah lama diubah melawan kehendak surga. Sekarang bahkan jalan surga telah dibagi menjadi sebuah prasasti. Prasasti ini muncul khusus untuk Mufan. Begitu Mufan mendapatkan prasasti surga ini, dia akan menjadi lebih menakutkan. Dia akan bangkit dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar ini, Julian merasa pusing. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa musibah kedua yang menimpa umat manusia di bumi adalah makhluk ras iblis. Dan makhluk ini dibangkitkan olehnya. Bersambung.